Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Selamat datang di kelompok 1 Psikologi Abnormal. Kami yang beranggotakan Nanda Rosa Devani, Nur Hafizah Rahmadani, Mila Ismalinda akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Paradigma Abnormalitas. Sebelum membahas lebih lanjut tentang paradigma abnormalitas, mari kita cari tahu apa itu paradigma, apa itu psikologi abnormal, apa itu perilaku abnormal. Jadi, yang dimaksud dengan paradigma adalah serangkaian asumsi dasar, suatu perspektif umum yang menentukan cara mengkonseptualisasikan dan mempelajari suatu subjek, cara mengumpulkan dan menginterpretasikan data yang relevan, bahkan cara berpikir tentang suatu subjek. Lalu, apa itu psikologi abnormal? Jadi, psikologi abnormal merupakan salah satu cabang psikologi yang berkaitan dengan deskripsi, penyebab, penanganan pola perilaku abnormal. Lalu, apa yang dimaksud dengan perilaku abnormal? Jadi, perilaku abnormal ini adalah suatu kondisi di mana seseorang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma, budaya, dan situasi yang ada di masyarakat tempat dia tinggal. Kita lanjut membahas sejarah abnormalitas. Konsep perilaku abnormal telah dibentuk dalam beberapa hal oleh pandangan dunia yang berlaku pada saat itu. Sepanjang sejarah, keyakinan akan supranatural, setan, dan roh jahat sangat mendominasi. Lalu, perilaku abnormal ini sering dianggap sebagai tanda kerasukan. Pada masa yang lebih modern, pandangan dunia yang dominan walaupun belum universal telah berganti pada keyakinan akan ilmu dan nalar. Dalam budaya kita, perilaku abnormal telah dipandang sebagai produk dari faktor fisik dan psikososial. Sejarah perilaku abnormal. Yang pertama, model demonologi. Model demonologi merupakan model yang menjelaskan perilaku abnormal dalam kaitannya dengan kekuatan supranatural. Para arkeolog telah menemukan kerangka manusia dari zaman batu dengan lubang sebesar telur pada tengkoraknya. Suatu interpretasi yang muncul terhadap lubang tersebut adalah bahwa nenek moyang kita di zaman prasejarah percaya perilaku abnormal merefleksikan serbuan dari roh-roh jahat. Kemudian mereka menggunakan cara yang kasar, yaitu dengan melubangi tengkorak kepala manusia agar roh-roh jahat yang masuk ke dalam tubuh manusia tersebut dapat keluar. Yang kedua, asal mula model medis dalam cairan tubuh yang memicu penyakit. Hippocrates 460 sampai dengan 377 sebelum Masehi merupakan dokter terkenal pada zaman keemasan Yunani. Ia menentang keyakinan yang ada pada manusia dengan menyatakan bahwa penyakit pada tubuh dan jiwa merupakan adalah hasil dari ketidakseimbangan cairan dalam tubuh dan bukan karena pengaruh roh jahat ataupun hal supranatural lainnya. Jadi di sini Hippocrates itu menentang hal-hal tentang supranatural. Cairan-cairan tubuh tersebut dipercayai oleh Hippocrates kuno. Adapun cairan-cairan itu melambangkan cairan lendir, plekmatis, cairan empedu hitam, melankolis, cairan sanguinis, memiliki disposisia yang ceria, cairan empedu kuning koloris, temperamen, atau cepat marah. Menurut pandangan ini, seseorang akan mengalami gangguan ataupun perilaku abnormal jika terjadi kekurangan ataupun kelebihan pada cairan di dalam tubuhnya. Yang ketiga, yaitu pada zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan ini, perilaku abnormal dianggap sebagai pengaruh dan penguasaan roh jahat atau kerasukan iblis. Keyakinan ini dibubuhkan ke dalam ajaran Gereja Katolik Roma. Penanganan pada perilaku abnormal adalah dengan pengusiran roh jahat atau eksorsis. Metode yang digunakan meliputi berdoa, mengayun-ayunkan salib, mencambuk, memukul, bahkan tidak memberikan makan sehingga korban merasa kelaparan sampai melakukan penyiksaan. Penerimaan pengobatan ini dilakukan agar orang tersebut termotivasi untuk menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan harapan sosial. Contoh lain penanganan perilaku abnormal pada zaman pertengahan yaitu dengan tes terapung di air. Tangan dan kaki mereka akan diikat dan dimasukkan ke dalam air. Jika terapung, maka orang tersebut dianggap dikuasai oleh roh jahat. Dan jika tenggelam, maka orang tersebut dianggap bersih dan terbebas dari segala kecurigaan akan adanya penguasaan roh jahat dan ilmu sihir. Yang keempat, ilmu sihir. Akademisi modern meyakini bahwa pada abad pertengahan dan zaman Renaissance, penyihir ataupun orang yang dianggap bersekutu dengan iblis adalah orang-orang yang mengalami gangguan mental ataupun abnormal. Pada masa ini adanya kecurigaan terhadap penyihir yang dapat melakukan perilaku yang tidak mungkin, seperti terbang ataupun berhubungan seksual dengan iblis. Di satu sisi, pengakuan semacam ini mengacu pada gangguan persepsi yang konsisten dengan diagnosis modern tentang gangguan psikologis, yaitu skizofrenia.
Yang kelima, rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa atau penampungan untuk orang gila mulai menjamur di Eropa sejak akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Rumah sakit jiwa sering kali memberikan perlindungan bagi para pengemis, sebagaimana orang yang mengalami gangguan. Para penghuni seringkali dirantai di tempat tidur mereka, di tengah kotoran ataupun berkeluyuran di ruangan tanpa ada yang membantu. Sejumlah rumah sakit jiwa di London menjual tiket untuk masyarakat umum yang ingin menyaksikan tingkah laku aneh para penghuninya, seperti halnya melihat pertunjukan sirkus. 6. Gerakan reformasi dan terapi moral. Pada era ini, usaha individu dilakukan oleh Jean-Baptiste Poussin dan Philippe Pinel pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Usaha yang dilakukan oleh orang-orang Perancis ini menyatakan bahwa orang-orang yang berperilaku abnormal menderita suatu penyakit dan seharusnya ditangani secara manusiawi. Pandangan ini sama sekali tidak populer pada masa itu. Gerakan individu ini berusaha membebaskan pasien yang dirantai dan merawatnya dengan cara yang baik. Pada terapi moral, pendekatan penanganan pada abad ke-19 menekankan pada penanganan pasien di rumah sakit dengan kasih sayang dan penuh pengertian. Ketujuh, suatu langkah mundur. Pada akhir abad ke-19, terapi moral kurang diminati dan muncul sikap apatisme, di mana perilaku abnormal dianggap sebagai suatu pola perilaku yang tidak dapat disembuhkan. Rumah sakit mental menjadi tempat yang sangat mengerikan, di mana orang-orang di sana dirantai dan dibiarkan dalam keadaan kotor. Bahkan tidak jarang ditemui penghuni berkubangan dengan kotoran mereka sendiri. Jaket pengikat, borgol, tempat kurungan, tali pengikat, dan peralatan-peralatan lain digunakan untuk membatasi pasien yang terlalu gembira ataupun pasien yang berbahaya. 8. Gerakan kesehatan mental komunitas atau eksodus dari rumah sakit suatu negara, di mana sebagai respon terhadap meningkatnya peminatan untuk mereformasi sistem kesehatan mental. Dewan Kongres pada tahun 1963 mendirikan sistem pusat kesehatan mental yang berskala nasional atau Community Mental Health Center (CMHCS) yang dimaksud untuk menawarkan alternatif lain dari pemeliharaan jangka panjang di institusi yang kondisinya menyedihkan. CMHCS diperintahkan untuk memberikan perawatan dan bantuan pada mantan penghuni yang dilepaskan dari rumah sakit mental suatu negara di bawah kebijakan deinstitusionalisasi. Adapun faktor lain yang memicu eksodus dari rumah sakit mental adalah penemuan obat antipsikotik yang membantu menekan pola-pola perilaku yang menyolok yang terkait dengan skizofrenia. Gerakan kesehatan mental komunitas didasarkan pada keyakinan akan adanya harapan bahwa pasien mental dapat kembali ke komunitas mereka dan menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan memuaskan. 9. Perspektif kontemporer tentang perilaku abnormal. Bangkitnya ilmu pengetahuan pada abad ke-17 dan 18 membuat mulai dari tinggalnya pandangan tentang demonologi atau keyakinan dalam hal kerasukan roh jahat pada perilaku abnormal. Nah, penemuan-penemuan ilmiah mengungkapkan penyebab mikrobiologis dari beberapa jenis penyakit dan menghasilkan langkah-langkah preventif. Model perilaku abnormal juga mulai bermunculan, meliputi model-model mewakili perspektif biologis, psikologis, sosiokultural, dan biopsikososial, di mana perspektif biologis dijelaskan oleh seorang dokter dari Jerman bernama Wilhelm Griesinger 1817-1868 yang menyatakan bahwa perilaku abnormal berakar pada penyakit di otak. Emil Kraepelin, seorang dokter sekaligus penulis dalam bidang psikiatri, juga menghubungkan gangguan mental dengan penyakit fisik. Mereka membuka jalan dan usaha menjelaskan menyebab perilaku abnormal berdasarkan kerusakan biologis ataupun abnormalitas yang mendasarinya, yang bukan disebabkan oleh roh jahat. Di mana di sini Kraepelin menspesifikasikan dua kelompok utama dari gangguan penyakit mental tersebut dengan nama demensia prasoks, yang saat ini kita kenal dengan skizofrenia, dan psikosis manik depresi yang sekarang kita kenal dengan istilah gangguan bipolar. Kraepelin meyakini bahwa penyakit skizofrenia disebabkan oleh ketidakseimbangan biokimia dan psikosis manik depresi oleh suatu abnormalitas dalam metabolisme tubuh. Nah, namun kontribusi utama dari Kraepelin adalah sistem klasifikasi yang menjadi intisari bagi sistem diagnostik saat ini. Karena adanya model medis, banyak orang berbicara tentang simptom-simptom perilaku abnormal. Dan
bukan ciri-ciri atau karakteristik perilaku abnormal. Nah, model ini mengklaim ide bahwa perilaku abnormal seharusnya ditangani oleh profesional, terlatih, dan bukan dengan hukum. Perspektif psikologis. Meskipun model medis mempunyai pengaruh pada abad ke-19, terdapat bahwa sejumlah orang yang meyakini bahwa faktor organis semata tidak dapat menjelaskan berbagai bentuk perilaku abnormal. Seorang neurologi Jean Martin Charcot 1825-1893 melakukan eksperimen dengan menggunakan hipnosis dalam menangani histeria, suatu kondisi di mana orang-orang datang dengan simptom-simptom fisik seperti kelumpuhan atau mati rasa yang tidak dapat dijelaskan oleh berbagai macam penyebab fisik yang mendasari. Pemikiran pada saat itu adalah bahwa mereka pasti mengalami masalah pada sistem saraf yang menyebabkan simptom-simptom tersebut. Namun, Charcot dan teman-temannya menunjukkan bahwa simptom-simptom tersebut dapat dihilangkan dari tubuh pasien histeria atau benar-benar dimunculkan pada tubuh pasien normal melalui sugesti hipnosis. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan perspektif sosiokultural. Teoritikus sosiokultural meyakini bahwa kita harus mempertimbangkan konteks-konteks sosial yang lebih luas di mana suatu perilaku muncul untuk memahami akar dari perilaku abnormal. Di mana mereka meyakini bahwa mungkin penyebab perilaku abnormal adalah adanya kegagalan masyarakat dan bukan pada orangnya. Kemungkinan masalah psikologis berakal dari penyakit sosial seperti kemiskinan, pemecahan sosial, diskriminasi ras dan gender, serta hilangnya kesempatan ekonomi. Dan yang terakhir disebut dengan perspektif biopsikososial, di mana perilaku abnormal dapat dipahami paling baik bila memperhitungkan interaksi antara berbagai macam penyebab yang mewakili bidang biologis, psikologis, dan sosiokultural. Perspektif-perspektif tentang gangguan psikologis memberikan suatu kerangka berpikir yang tidak hanya untuk penjelasan saja, namun juga untuk penanganan. Berbagai perspektif itu juga menghasilkan formulasi untuk peramalan hipotesis yang menjadi pedoman penelitian.